Untuk pemasaran kami menggunakan dua teknik dengan media online dan media offline. Dalam media online kami menggunakan via WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Adapun media offline kami langsung memasarkan di sekitar lingkungan sekolah dan masyarakat. Objek menjual yang kami gunakan yaitu barang yang akan dijual. Alasannya, barang yang akan dijual kepada pembeli telah dikuasai oleh penjual sehingga pembeli dapat puas membeli barang yang kami jual. Untuk teknik menjual, kami menggunakan attention atau perhatian. Alasannya, penjual bisa berusaha membuat calon pembeli memperhatikan produk yang kami tawarkan atau ulasan dari pelanggan-pelanggan sebelumnya yang akan sangat mempengaruhi calon konsumen yang akan membeli produk yang kami tawarkan. Bahkan seiring dengan kecanggihan teknologi, kini ulasan dapat diberikan secara online yang memudahkan mereka untuk memberikan review. Untuk penetapan harga, metode penetapan harga berbasis biaya, cost plus pricing. Perusahaan kami menggunakan metode cost plus pricing karena penetapan harga jual produknya menggunakan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Berikut cara penetapan harga jual. Total dari semua bahan-bahan yaitu sebesar Rp38.000. Dari bahan-bahan tersebut menghasilkan 25 pieces. Jadi total harga bahan-bahan dibagi hasil produksi. Total harga semua bahan Rp38.000 dibagi 25 pieces yaitu Rp1.520. Keuntungannya kami mengambil 80% dikali Rp1.520 yaitu Rp1.216. Rp1.520 ditambah Rp1.216 sama dengan Rp2.736. Dibulatkan menjadi Rp3.000. Untuk toppingnya yaitu total harga topping Rp43.500. Dari bahan-bahan topping tersebut menghasilkan 50 pieces pisang aroma. Rp43.500 dibagi 50 sama dengan Rp870. Dibulatkan menjadi Rp1.000 untuk harga jual topping per pieces. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pertama, pelayanan terima. Yang kami lakukan saat kami menawarkan produk kepada konsumen sebelum bisa berhasil memuaskan dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk kami. Yang kedua, harga barang. Penjualan produk yang kami lakukan tidak memberatkan konsumen karena dengan harga Rp3.000 bisa mendapatkan pisang aroma original dan bisa memilih topping sesuai keinginan dan harga yang dijual konsumen minimal Rp500. Yang ketiga, kualitas produk. Produk yang kami jual memiliki daya tahan bisa disimpan di suhu ruangan selama 2 hari. Untuk penyimpanan di lemari es bisa bertahan sampai seminggu karena tekstur yang kami berikan kering dan juga crispy, sehingga membuat produk lebih tahan lama. Yang keempat, kemudahan. Konsumen bisa membeli secara online di berbagai media sosial untuk ranah masyarakat dan offline untuk ranah teman sekolah. Metode pengukuran kepuasan konsumen. Yang pertama, metode keluhan dan saran. Menanyakan kepada konsumen kekurangan dan kelebihan produk yang kami jual untuk perbaikan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan rating terhadap produk kami. Strategi negosiasi. Strategi menang-menang win-win strategi. Alasannya kami memilih karena produk kami tidak pernah mengecewakan pelanggan dan pelanggan kami sangat puas dengan produk kami. Begitupun juga kami sebagai penjual tidak merasa dirugikan oleh pelanggan. Sistem distribusi. Perusahaan kami menggunakan sistem distribusi langsung karena tidak menggunakan saluran distribusi, yaitu yang langsung dari tangan produsen ke tangan konsumen tanpa melalui perantara.
Untuk laporan keuangan, modal awal kami menggunakan uang sebesar 63.000. Untuk bulan September kami menghasilkan laba 82.000. Untuk bulan Oktober kami menghasilkan laba 179.000, dan untuk bulan November kami menghasilkan laba 14.500. Evaluasi analisis rasio keuangan. Penggunaan analisis rasio keuangan perbandingan internal karena perusahaan kami selama memproduksi memiliki kondisi keuangan yang selalu membandingkan penghasilan yang lalu dengan yang sekarang, dengan tidak membandingkan dengan perusahaan lain. 2. Jenis rasio keuangan. Rasio profitabilitas karena perusahaan kita dalam setiap pemasaran tidak selalu mengalami peningkatan laba. Metode teknik dan analisis. Hal ini dilakukan dengan keputusan strategi yang diambil dari hasil analisis untuk melihat tendensi kenaikan atau penurunan atas rasio keuangan. Dan hal ini bisa disajikan dengan gambaran statistik berupa linear untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan hasil yang didapat oleh perusahaan ini. Analisis tren laporan keuangan dilakukan untuk menelaah tendensi atau kondisi keuangan kinerja perusahaan kami. Penggunaan rasio keuangan. Pihak manajemen tidak ada, pihak pemilik usaha ada karena kita memiliki perusahaan yang bernama Instan. Pihak kreditor tidak ada, merger akuisisi investasi tidak ada, auditor eksternal tidak ada, regulator tidak ada, konsumen ada karena jika kita menjual suatu barang itu menguntungkan konsumen. Ini untuk diagram penjualan perusahaan sekarang. Untuk bulan September dan Oktober hampir sama penjualannya, dan untuk bulan November kami mengalami penurunan karena di bulan November perusahaan kami mengalami penurunan jumlah penjualan dikarenakan produksinya hanya 1 kali di bulan itu. Kesimpulannya, dalam waktu 3 bulan kita mengalami kesalahan dalam pencatatan, mengalami kerugian dan penurunan konsumen dikarenakan dalam hal pemasaran kita terlalu fokus PO. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.